Rabat didirikan pada tahun 1170 oleh dinasti Almohadun sebagai pangkalan militer yang disebut Ribat al-Fat, yang berarti benteng kemenangan. Kota ini memiliki lokasi strategis di pertemuan antara Sungai Burekrek dan Samudra Atlantik, menjadikannya sebagai titik keberangkatan penting bagi pasukan Almohadun yang akan melakukan perjalanan menuju Al-Andalus. Setelah dinasti Almohadun, Rabat mengalami kemunduran, bahkan sempat menjadi tempat perlindungan bagi para bajak laut. Kota ini bersatu dengan Saleh yang berdekatan untuk membentuk Republik Burekrek, sebuah republik otonom yang dijadikan sebagai pangkalan bagi para bajak laut. Pada abad ke-17, dinasti Alawi mengambil alih Rabat dan mulai mengembangkan kota ini sebagai tempat tinggal kerajaan. Sultan-sultan seperti Mulai Ismail dan Mulai Slimane membangun masjid, istana, dan infrastruktur lainnya, memberikan kota ini warna yang khas. Di tahun 1912, Maroko resmi menjadi protektorat Prancis. Dan ketika Maroko merdeka pada tahun 1956, Rabat menjadi ibu kotanya. Kota ini terus tumbuh dan berkembang menjadi tuan rumah berbagai konferensi dan acara internasional dengan tetap memperlihatkan pengaruh Islam yang kuat. Malam hari di kota Rabat begitu terang, cahaya lampu bak bintang menghias kota. Pada malam-malam di akhir pekan, tempat-tempat olahraga dan taman terbuka ramai dikunjungi penduduk Rabat beserta keluarga mereka, menjadi ajang sosialisasi dan rekreasi bagi masyarakatnya. Di siang hari, jalan-jalan dan pusat kota Rabat terlihat begitu bersih dan hijau. Bagi pengunjung yang mengira bahwa kota-kota di Afrika itu kering, gersang, dan berdebu, tentunya akan terpana ketika melihat kota Rabat. Dan sekarang, sebagai ibu kota, Rabat terus berbenah agar bisa merepresentasikan ibu kota yang ramah dan nyaman, baik bagi penduduknya maupun wisatawan yang datang berkunjung. Memasuki kompleks gerbang kerajaan, pengunjung disambut jajaran pohon hingga akhirnya sampai ke Masjid Ahlul Bait di bagian depan kompleks istana, dengan arsitektur dan menara yang khas Afrika Utara. The Royal Palace, istana kerajaan di Rabat, atau yang dikenal dengan nama Darul Makhzen, merupakan istana resmi Raja Maroko yang terletak di Rabat. Dibangun pada abad ke-17 oleh Sultan Moulay Ismail sebagai kediaman resmi Raja Maroko serta pusat administrasi kerajaan, sekaligus tempat digelarnya upacara kenegaraan dan acara penting lainnya. Saat ini, istana tersebut merupakan salah satu daya tarik wisata. Namun, istana yang dijaga ketat ini tentunya tidak terbuka untuk umum dan hanya bisa dinikmati dari luar. Tapi kalau Hasan II terkenal dengan itu. Hasan II. Iya. Makanya Darul Hadis Al Hasaniyah yang dulu saya kesini dan mau masuk situ dan Ustaz Abdul Somad kan dalam di situ. Itu memang beliau mendirikan. Darul Hadis Hasaniyah itu. Darul Hadis sama Di Rabat. Di Rabat sini. Destinasi kita selanjutnya adalah Kompleks Masjid Hasan Tower dan Makam Raja Muhammad V. Memasuki kompleks masjid, kita disambut oleh penjaga kerajaan dengan pakaian seragam khas berwarna merah di atas kuda putih. Pemandangan ini
tentu saja menarik perhatian para pengunjung. Hasan Tower adalah menara masjid yang dibangun pada masa dinasti Almohadun yang saat itu dipimpin oleh Sultan Abu Yusuf Yaqub Al-Mansur sekitar tahun 1195. Merupakan menara masjid besar ketiga yang dibangun beliau setelah Menara Kutubiyah di Marrakesh dan Menara Giralda di Masjid Agung di Sevilla. Masjid besar ini direncanakan bisa menampung 20.000 jemaah. Namun apa hendak dikata, belum selesai masjid dibangun, Sultan Yaqub Al-Mansur meninggal dunia di tahun 1199. Setelah mengalami beberapa gempa bumi dan yang paling dahsyat di tahun 1755, saat ini hanya tersisa beberapa bagian dinding dan 348 tiang-tiang serta menara setinggi 44 meter. Meski baru selesai sepertiga bagian, menara raksasa yang khas ini menjadi simbol kota Rabat. Di seberang Hasan Tower terletak makam dari Raja Muhammad V, Raja pertama Maroko setelah kemerdekaannya di tahun 1956, yang juga adalah kakek dari Raja Muhammad VI, pemimpin kerajaan Maroko saat ini. Bukan hanya Raja Muhammad V yang dimakamkan di sini, tetapi juga kedua putranya, Raja Hasan II dan Pangeran Abdullah bin Muhammad. Selanjutnya kita akan berkunjung ke destinasi yang paling banyak dikunjungi di kota Rabat. Apakah itu? Inilah Udaya Kasbah atau Benteng Udaya. Paduan antara dinding besar yang kokoh dan pepohonan memberikan keindahan tersendiri. Belum lagi gerbang besar yang dibangun di masa dinasti Almohadun begitu besar, kokoh dan bersejarah. Memasuki bagian dalam kasbah, kita disambut pemandangan unik lainnya. Bagian dalam kasbah saat ini merupakan wilayah pemukiman dengan banyaknya ganggang dan jalan kecil serta rumah tradisional yang dicat dengan warna putih. Pintu-pintu besar yang unik peninggalan masa lalu dapat kita jumpai di sepanjang jalan. Labirin atau jalan-jalan naik turun menjadi khas dari kota-kota tua di Maroko pada umumnya. Di ujung jalan utama akan kita jumpai halaman yang luas dari kasbah yang menyajikan pemandangan yang spektakuler. Kasbah Udaya dibangun tinggi di atas bukit sebagai dinding pertahanan di muara Sungai Burekrek dan Samudra Atlantik di sebelah barat, memperlihatkan ketatnya pengamanan laut di kota Rabat masa itu. Dari kejauhan juga tampak kota Saleh di sisi utara yang terletak di seberang Sungai Burekrek, menyisakan banyak kisah-kisah menarik tentang kota tersebut. Kembali ke dalam lingkungan pemukiman kasbah, kita bisa menikmati kembali jalan-jalan kecil dengan deretan kios yang menjual souvenir-souvenir di kanan kiri jalan.
Setelah berkeliling Udaya Kasbah, Al-Andalus Garden yang cantik ini menjadi tempat istirahat yang menyenangkan. Merupakan bagian dari Botanical Garden yang begitu luas, bentuk dan tanamannya mengadopsi gaya Taman Al-Andalus. Kita tahu, ketika Al-Andalus dikuasai kerajaan Katolik, banyak muslimin Andalus yang mencari perlindungan di Maroko, termasuk di Rabat. Kedatangan mereka dan keikutsertaan mereka dalam membangun kota tentu saja memberikan pengaruh pada seni dan budaya di Rabat dan Maroko pada umumnya.